Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, para follower, para subscriber, para pendengar yang setia, yang dengerin apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan. Saya berdoa Bapak Ibu semakin diubahkan. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar khotbah lebih dari 1 tahun apa yang saya ajarin, terus hidupmu masih babak belur terus-terusan, nggak ngalami kemenangan, masih jatuh dalam dosa, gagal, masih dikuasain emosi, masih kedagingan, artinya perlu belajar lagi dan perlu berubah. Harusnya semakin kita ngerti kebenaran, semakin kita belajar firman, semakin diubahkan yang di dalam diri kita. Dan kita akhirnya memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah sampai tingkat kedewasaan yang penuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Karena setiap hamba Tuhan yang Tuhan taruh di sekitar hidupmu untuk ngajarin, untuk mentorin, untuk mendidik, tujuannya satu, membuat Bapak Ibu bertumbuh ke arah Kristus. Seperti di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi arahnya itu ke arah Yesus Kristus, disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Makanya saya percaya kalau Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan di sekitarmu, harusnya membawa, ngajarin, engkau semakin kenal Tuhan. Hamba Tuhan yang benar bukan narik jemaat, narik pengikutnya, berpusat pada dirinya. Harus fokusnya pada pribadi Yesus. Kalau ada hamba Tuhan narik, banyak orang hanya dekat pada dirinya. Berarti tidak benar itu, berarti ada yang salah itu. Semua hamba Tuhan harus membawa jemaat ngalami kedewasaan penuh ke arah Yesus Kristus. Ya memang tidak dipungkirin ada hamba-hamba Tuhan yang hanya sekedar guntingin bulu dombanya, memerah susunya, dan hanya sekedar ngancam dan lain sebagainya. Ya memang ada, tapi tidak semuanya. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, harus ngerti panggilan hidup kita itu apa. Memperlengkapi orang kudus supaya mereka semakin kenal tujuan Tuhan dalam hidupnya dan mengalami kedewasaan penuh. Jadi kita ini ngikutin Yesus, bukan ngikutin pendeta, bukan ngikutin gembalamu. Yang kita ikutin Yesus. Memang Yesus tempatkan orang-orang secara rohani di atas kehidupan kita ini untuk membimbing, membawa, mementori, ngajarin supaya kita semakin diubahkan. Kalau Bapak Ibu rajin dengerin apa yang saya sampaikan ini, ya puji Tuhan. Artinya Tuhan pakai saya untuk jadi berkat dalam hidupmu, supaya hidupmu semakin dipakai Tuhan, semakin diberkatin Tuhan, semakin dipulihkan, semakin ke arah Yesus Kristus Tuhan. Harus kehidupan kita dibawa ke arah Yesus Kristus. Itu penting sekali. Di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku. Kalau ini Paulus ngomong, kamu harus ngikutin apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat. Sama seperti aku menjadi pengikutnya Kristus. Hebat nih Paulus nih, jadilah pengikutku. Kalau kamu mau ikutin aku, kamu harus lihat cara hidupku. Seperti aku menjadi pengikutnya Kristus. Powerful. Dia berani ngomong kayak begitu karena kasih teladan. Bayangin kalau jadi hamba Tuhan gak jadi teladan, apa yang terjadi? Jadi hamba Tuhan isinya ribut dengan istrinya, ribut dengan suaminya, berantem dengan anak-anaknya. Terus mau kasih teladan apa? Untuk para jemaat yang dipimpin, tidak bisa. Justru hamba Tuhan itu yang garis depan. Para suami engkau harus kasih contoh banget buat istrimu, buat anak-anakmu. Para istri engkau harus kasih contoh buat anak-anakmu. Bagaimana kamu hidup. Hidup kita ini kan jadi teladan bagi banyak orang. Semakin kita diubahkan, ya harusnya hidup kita ini semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Semakin kita diubahkan, kita semakin memiliki pengaruh membawa orang itu semakin kenal Tuhan. Karena melihat manifestasi yang Tuhan nyatakan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa ngomong firman, bisa posting firman, posting ayat-ayat rohani, tapi orang di sekitarmu ngelihat kehidupanmu hari-hari seperti apa? Kehidupanmu jadi berkat atau belum? Kehidupanmu mencerminkan kehidupan yang sesuai firman atau belum? Karena tujuannya kita mengikut Yesus, kita ngikutin gaya hidupnya Yesus.
karakter kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Kita ini loh, yang tinggal di muka bumi hari ini loh, hidup kita ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Baru hidup kita jadi berkat. Baru hidup kita dilihat orang berbeda antara orang percaya dan tidak. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dan tidak. Orang yang hidupnya kudus dan tidak. Sehingga orang bisa melihat, lo bener lo kamu ikut Tuhan. Ada dampaknya. Bapak Ibu, kalau engkau hanya sekedar beragama Kristen tapi hidup enggak memiliki dampak, patut dipertanyakan itu. Kalau engkau hanya sekedar pelayanan tapi hidupmu enggak memiliki dampak, patut juga dikoreksi dalam dirimu. Jangan sampai di dalam diri kita ini didapatin sesuatu yang busuk, jelek, dan jahat. Dan ujungnya hanya membuat kita ini melakukan segala sesuatu hanya rutinitas. Bukan karena kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, di Yohanes 14 ayat 21, harusnya kalau kita mengasihi dan mencintai Tuhan, kita harus ngikutin semua perintahnya dan melakukannya. Itu bagian kita. Jangan bilang kita ini cinta Tuhan, kita ini anak Tuhan, tapi kelakuan kita enggak seperti anak Tuhan, malah seperti anak-anak setan. Jangan bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kamu terlihat hidup seperti orang dunia. Hidup berzina, hidup kumpul kebo, hidup nipu sana nipu sini, hidup penuh dusta, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepahitan. Kelakuannya jelek, emosian, penuh pemarah. Apa yang saya sampaikan selalu ngomong tentang karakter. Karena orang itu melihat karakter kita. Dari sikap tindakan perbuatan kita yang dilihat orang itu. Mencerminkan siapa kita hari ini. Apakah benar kita ini mencerminkan anak-anak Allah? Atau malah sebaliknya. Mencerminkan kelakuannya setan. Karena setan pun sampai hari ini butuh tubuh fisik manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Karena dia mau duplikasi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan pun butuh hari ini. Dia memanifestasikan kuasanya, tindakannya, mujizatnya melalui kehidupan kita. Nah, hari ini barang siapa menyediakan hatinya, dirinya yang available untuk Tuhan, Tuhan akan limpahi dengan anugerah, Tuhan akan limpahi dengan kasih karunia, Tuhan akan urapi, Tuhan akan bawa dalam level kehidupan yang berbeda. Harusnya kehidupan kekristenan kita ini semakin ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin hidup kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kita perlu belajar, perlu mengkoreksi diri, perlu pikul salib sangkal diri. Kalau kita mengikut Yesus, ya syaratnya harus memikul salibnya dan mengikut Dia. Baru Tuhan akan anggap sebagai murid. Kalau engkau nggak mau pikul salib, engkau tidak akan dianggap layak bagi Tuhan. Di Matius 10 ayat 8. Kata pikul salib sangkal diri diulang berkali-kali dari kitab Matius, di kitab Markus, sampai kitab Lukas. Karena dalam setiap kita ini harus jalan ngikutin Tuhan. Di Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari mengikut aku. Jadi setiap diri kita ini punya salib yang harus kita pikul. Dan setiap diri kita punya kelemahan, kekurangan, kegagalan, kekacauan, semua luka masa lalu. Setiap kita ini punya. Nah, itu yang harus kita salibkan. Itu yang harus kita matikan di dalam diri kita. Kalau tidak, hal itu akan menghalangi manifestasi kuasa Tuhan dalam diri kita. Kita batasin dengan masa lalu kita. Kita batasin apa yang Tuhan mau kerjakan dengan perbuatan busuk kita. Kita batasin apa yang Tuhan mau lakukan dengan semua tindakan konyol kita. Kalau kita udah seperti itu, artinya kita perlu berubah. Ada hal yang harus kita serahkan sama Tuhan setiap hari, supaya hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai malah hidup kita ini bukan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya semakin kita kenal Tuhan, ngerti firman, kita semakin diubahkan, semakin kita kenal diri kita. Banyak hal di dalam diri ini yang harus kita perbaiki. Bapak Ibu kan punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Bapak Ibu tahu sendiri kekuranganmu itu seperti apa. Bapak Ibu tahu hal yang paling lemah dalam dirimu itu apa. Dan itu yang harus kita serahkan sama Tuhan. Supaya kita ini didapatin menjadi orang yang ngikutin kehendaknya. Makanya setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari.
salib Bapak Ibu apa? Pikul setiap hari. Supaya sampai ujung kehidupan kita didapatin menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa menikmatin segala sesuatu, tapi di ujung kehidupan kita malah tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, kan menjadi sia-sia. Menjadi gak berguna sama sekali. Karena hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita mesti belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mengkoreksi diri. Bener nggak sih sebenarnya aku ini di hadapan Tuhan? Layak nggak sih aku ini di hadapan Tuhan? Aku ini sebagai hamba Tuhan ini di hadapan Tuhan seperti apa? Tulus nggak? Murni nggak? Hidup kudus nggak? Hidup bener apa enggak? Aku ini sebagai orang yang ngaku cinta Tuhan, karakterku ini seperti apa? Yang tahu ya diri Bapak Ibu sendiri. Itu yang harus kita tuh lihat loh. Jangan suka melihat orang lain, lihat kedalaman kita. Lihat di dalam diri kita. Semua hal yang membanggakan diri, sombong, keangkuhan, yang tahu diri kita. Tapi orang lain bisa menikmatin, apalagi kalau kesombongan itu sudah terucap, kehancuranmu akan sangat cepat sekali. Dan tinggal tunggu waktu saja. Kita harus lihat nih, ada kelemahannya sombong, kelemahannya angkuh, ada yang kelemahannya emosian, pemarah, gampang panik, gampang stres, ada yang tukang bohong, kelemahannya di area seksual, kelemahannya macam-macam. Setiap orang punya salibnya sendiri-sendiri yang harus dipikul, yang harus ditanggung, dan harus ditanggalkan semua kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Pikul salib, sangkal diri setiap hari, menyangkali semua perbuatan daging, keinginan daging itu kita taruh di hadapan Tuhan, supaya ujungnya kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita harus taruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin hari kita pingin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Kita pingin setiap hari dibawa menjadi orang yang semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu tujuan. Bapak Ibu, hari ini kita sampai ke level mana? Sebenarnya kehidupan kekristenan kita itu seperti apa? Sebenarnya kita ini harusnya menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya dengar firman, dengar pengajaran ini kan koreksi hati. Menyelidiki sampai kedalaman batin. Benar nggak hidupku? Benar nggak tindakanku? Benar nggak sikapku selama ini? Langkah-langkah yang kuambil ini tepat apa tidak? Atau aku hanya ngikutin ego dan hawa nafsuku saja? Bapak Ibu harus berjalan ke arah Yesus Kristus. Ke arah kedewasaan Yesus Kristus. Orang yang dewasa itu bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri. Orang yang dewasa itu tenang menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak gampang panik. Anak-anak kecil dengan orang yang dewasa beda sikap dan tindakannya. Anak kecil ketika minta sesuatu dan gak diturutin, orang tuanya dia akan nangis, jerit-jeritan, gulung-gulung mungkin. Atau anak kecil hanya mentingin egonya, dirinya sendiri. Tapi semakin kita kenal Tuhan dan semakin dewasa secara rohani, kita menjadi orang yang harusnya lebih bisa mengendalikan diri dan menguasai diri begitu rupa. Semakin dibawa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan kekristenan kita ini harusnya semakin diubahkan setiap hari. Semakin dibawa ke arah Yesus Kristus. Nah, kita yang harus belajar terus setiap hari. Mengerti apa yang Tuhan mau. Mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita malah hidup menjadi orang-orang yang ngawur, orang-orang yang sembrono. Jangan sampai kita didapati menjadi orang-orang yang hidupnya gak jadi berkat bagi banyak orang. Harus kita diubahkan. Benar-benar harus diubahkan. Dan nanti orang di sekitarmu yang akan menikmatin kuasa Tuhan dalam hidupmu. Nanti ada orang-orang di sekitarmu yang akan mereka hidup diubahkan. Semakin menikmatin manifestasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kalau masih tukang ribut, suka berdebat, membenarkan diri, suka merasa paling benar, itu artinya kita belum dewasa. Kita harus semakin dewasa ke arah Yesus Kristus, semakin diubahkan, dan semakin diubahkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ini orang-orang yang suka berantem, suka kepahitan, gampang tersinggung, ini mesti belajar nih. Kalau kamu masih seperti itu artinya kamu masih anak-anak. Kamu fokus pada dirimu sendiri. Orang yang egois, orang yang sombong, orang yang mentingin diri sendiri.
itu artinya kamu fokusmu bukan pada Tuhan, fokusmu pada dirimu sendiri dan kepentinganmu. Di Ibrani pasal yang kelima ayat yang 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Diajarin hal yang dalam, susah nerima. Diajarin tentang kemuliaan hadirat Tuhan, susah nangkep. Karena apa? Masih ribut di area dangkal. Masih ribut di area yang fokusnya ego dan hawa nafsu. Bagaimana bisa dipercayakan perkara besar? Bagaimana bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi? Susah orang-orang kayak begini nih. Karena fokusnya pada diri sendiri. Tuhan mau percayakan perkara besar, ternyata malah nggak bisa didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya. Harusnya Tuhan semakin urapi, percayakan otoritas, kuasa, hikmat, pengertian. Tapi susah diajarin. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Nggak nangkep gitu loh. Karena kamu telah lamban dalam hal. Nangkep. Karena fokusnya pada aku, diriku, dan saya. Kita jadi orang harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan loh. Bisa nangkep segala sesuatu yang Tuhan siapkan dalam diri kita. Makanya banyak hal besar yang harusnya menjadi jatah kita, menjadi bagian kita, menjadi milik kita itu nggak sampai kepada kita. Karena kita terlalu lamban. Nggak bisa nangkep kehendak Tuhan. Nggak bisa jalan seperti yang Tuhan mau. Nggak bisa ngikutin seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Makanya koreksi nih. Yang orang yang lamban, orang yang nggak ngertian, orang yang bodoh, orang yang egois, orang yang keras kepala. Kamu fokusmu bukan pada pribadi Tuhan. Hari ini mesti bertobat. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya menjadi pengajar. Dan lihat umurnya udah di atas 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mungkin. Harusnya udah didik orang banyak kepada Kristus. Jadi berkat, jadi teladan, jadi mentor, jadi guru. Tetapi kamu masih perlu diajarkan asas pokok pernyataan Allah. Diajarin hal dasar dulu karena nggak kuat. Dasarnya nggak kuat. Dasarnya nggak kokoh. Kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Nggak bisa ditegur, sedikit marah, ngambek, tersinggung, ngamuk, nyerang balik. Itu artinya kan belum dewasa di arah Kristus. Orang masih fokusnya hanya sesuatu yang hibur, yang nyenengin. Kalau bertentangan dengan hatinya, keinginan hatinya, dia marah, nggak sepahami, teriak-teriak. Itu artinya belum dewasa. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Dia adalah anak kecil. Kenapa seperti itu? Karena belum dewasa. Orang yang belum dewasa tidak bisa dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Hidup kita kalau nggak didapatin dewasa ke arah Yesus Kristus, hidupmu akan tetap sama. Dari dulu, kemarin, dan selama-lamanya tidak berubah. Justru ngalami kemunduran. Wong ikut Tuhan tuh ngalami peningkatan kok. Step by step berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Semakin diubahkan, semakin diubahkan. Semakin diurapi, semakin penuh hikmat. Semakin penuh pengertian. Semakin powerful harusnya. Perjalanan kehidupan kekristenan harus dibawa ke arah Yesus Kristus semakin dahsyat. Bapak Ibu, kenapa kok hari ini kita ini kadang nggak bisa dipercayakan perkara besar di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan kok hanya seakan-akan nggak jawab kita, biarin kita? Kadang memang Tuhan izinkan itu kok, untuk memproses dan mendewasakan, sampai supaya kita bisa didapatin, bisa dipercayakan. Kalau kita nggak bisa didapatin, dipercayakan, apa yang terjadi? Engkau nggak akan memiliki pengaruh dan otoritas. Hidupmu akan tetap sama terus. Dahulu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan tetap harus meremukkan sampai kedalaman batin kita yang busuk-busuk gitu loh. Supaya kita ngikutin apa yang kehendaknya. Tapi keputusan kita yang menentukannya. Kalau kita nggak mau dibentuk, kalau hati kita nggak lembut mau diproses Tuhan, ngikutin caranya Tuhan, ya ujungnya kita akan tetap babak belur. Ujungnya kita akan tetap ruwet terus. Ujungnya engkau gak akan bisa menikmatin semua yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Banyak hal yang harusnya kita nikmatin bersama Tuhan selama kita tinggal di bumi ini. Tetapi
tidak kita pernah nikmatinya. Tuhan mau semua janjinya, semua yang difirmankan itu menjadi bagian milik kita loh. Tapi kalau hari ini kita hanya fokus pada diri sendiri, nyenengin diri sendiri, itu artinya kita perlu banyak belajar dan berubah. Tujuan Tuhan kirim hamba Tuhan supaya mementorin hidupmu, ngajarin hidupmu, membawa kamu ke arah Yesus Kristus sampai mengalami kedewasaan penuh dan diubahkan. Tujuannya supaya apa? Hidup kita bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi, menjadi terang kemuliaan bagi namanya. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Hidup kita ini akan dipakai untuk pekerjaan bagi kemuliaan namanya. Harusnya. Dan itu hari ini yang harus kita ngerti supaya semakin berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tetap belajar, tetap memiliki sikap rasa haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun. Supaya hidup kita semakin dibawa menjadi orang yang mau dibentuk dan dilembutkan. Dan tujuan akhirnya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Kelembutan hati kita ini yang menentukan. Mau dibentuk apa tidak. Mau diproses apa tidak. Mau diremukkan apa tidak. Tapi kalau engkau keras, kepala, ngayelan, masih ngotot benermu sendiri, engkau akan tetap seperti itu dan engkau tidak akan pernah kemana-mana. Tapi kalau engkau semakin lembut, mau diproses, mau dibentuk, mau diremukkan, ngikutin kehendaknya, Tuhan akan bawa ke level yang berbeda, dengan hikmat yang berbeda, dengan pengurapan yang berbeda, dengan pengertian yang berbeda, dengan pengaruh dan tentunya berkat yang berbeda. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Firman yang kami dengar ini mengubahkan hati kami. Kami percaya dalam nama Yesus, hidup kami semakin dibawa ke arah Kristus dan semakin diubahkan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang sampaikan. Berkati bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan atau apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Tuhan bikin pemulihan, breakthrough dan terobosan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me.
Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me. Nikmati hadiratnya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. And I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian padamu, Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Bagasekono motapeku narabashekene mendepekiono motopokun. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobogo
nomo shande beko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ike rebeko namate ke peshento ko namanderene. Inara nama sini mianamo. Ini mianamo se. Ini mikianamo sembah dia. kehadiran-Mu, Roh Kudus.
kami mencintaimu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saya, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi.
Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Urapan kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada. Setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I
kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi. Ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami padamu Tuhan. Kau saja
terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng.